Setelah terikat kekuatan sihir Ninomiya, kini Melody mengerahkan seluruh kekuatannya agar bisa mendapatkan Magatama dan memenggal kepala Ninomiya. Begitu selesai mementahkan kekuatan teh sihir, Melody langsung menyerang Ninomiya hingga akhirnya terjadi pertarungan sengit. Beberapa menit kemudian, Rangga akhirnya datang dan menemukan Melody dalam keadaan sudah memenggal kepala Ninomiya. Dari sini terjadi pertengkaran hebat antara Rangga dan Melody karena perbedaan cara mereka untuk mendapatkan Magatama dan membebaskan yokai. Di satu sisi, Rangga ingin Melody bisa menghindari pembunuhan dalam menjalani misinya. Namun di sisi lain, Melody menegaskan bahwa misinya membutuhkan pembunuhan agar bisa berhasil. Berkaca pada pertengkaran ini, Rangga menyadari bahwa sekeras apapun usahanya, hubungan dirinya dengan Melody tak akan bisa berjalan dengan baik. Rangga lalu mengakui bahwa dia memanggil Melody ke dunia ini karena saat itu dia merasa kesepian. Dan sekarang Rangga merasa dirinya telah bodoh karena berharap Melody bisa berhenti menghabisi manusia dalam misinya untuk membebaskan yokai. Di sisi lain, Melody sebenarnya merasa sedih karena telah menghancurkan perasaan Rangga. Bagaimanapun, Melody masih mengutamakan pembebasan bangsa yokai di atas segalanya. Karena hal itu, Melody pun akhirnya menggunakan sihir penidur kepada Rangga agar dia bisa membawa kepala Ninomiya tanpa halangan. Keesokan harinya, detektif Inukai mendapatkan laporan bahwa jasad Oki telah menghilang dari ruang otopsi. Melalui rekaman CCTV, Inukai akhirnya mencurigai bahwa jasad Oki diambil oleh Tenkai. Selanjutnya, Inukai kembali menyelidiki Renjo yang menurutnya berkaitan dalam kasus pembunuhan Hayato dan Oki. Dari penyelidikan ini, Inukai mendapatkan petunjuk bahwa Renjo memiliki perusahaan rahasia yang terletak di kawasan kuil Ninomiya. Bersama Suzuki bawahannya, Inukai akhirnya bergerak menuju kuil dan tak sengaja menemukan kendaraan Rangga di sana. Lantas begitu masuk ke dalam kuil, Inukai menemukan Rangga bangun tidur di samping jasad Ninomiya yang kepalanya telah terpenggal. Kedatangan Inukai pun seketika membuat Rangga panik karena dia takut ayahnya akan berpikir macam-macam. Tak lama berselang, Rangga akhirnya diinterogasi oleh Inukai dan bawahannya Suzuki. Mewakili Inukai, di sini Suzuki menjelaskan bahwa kondisi mayat Ninomiya yang tanpa kepala sama persis dengan kondisi mayat Hayato. Karena kesamaan ini, Inukai dan Suzuki pun mencurigai Rangga sebagai tersangka. Selanjutnya, Inukai menginterogasi Rangga dengan pendekatan kekeluargaan. Di momen ini, Inukai dan Rangga tampak canggung karena hubungan mereka selama ini ternyata kurang dekat. Dengan cara yang halus, Inukai akhirnya berhasil meyakinkan Rangga agar mau memberikan keterangan dengan jujur. Namun setelah Rangga menceritakan semua yang dia alami bersama Melody, Inukai malah menganggap cerita Rangga sebagai hayalan yang tak berguna untuk penyelidikan. Beberapa jam kemudian, Rangga tiba-tiba mendengar suara Melody berbicara dalam pikirannya. Ternyata Melody dan Rangga kini bisa berkomunikasi lewat telepati karena ikatan mereka terus berkembang meskipun saat ini mereka sedang berselisih. Mau tahu kelanjutannya? Kuis, saksikan next part.